wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan suci Ramadan. Kehadiran bulan suci Ramadan hendaknya kita manfaatkan sebagai sarana untuk meningkatkan ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan usaha itu Allah akan senantiasa menjadikan kehidupan kita mulia, baik di saat ini maupun untuk saat-saat yang akan datang sampai kita menemui ajal kita. Alhamdulillah, kehadiran bulan suci Ramadan hendaknya menjadi kesempatan bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di antara harapan-harapan kita di bulan suci Ramadan, paling tidak ada 4 sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam firman-Nya surat Al-Baqarah dari ayat 183 hingga ayat 189. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Harapan yang pertama yang tentunya menjadi harapan besar bagi kita ketika kita hadir di bulan suci Ramadan adalah mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa di sisinya. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan puasa atas umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Harapan pertama adalah mudah-mudahan kita di bulan suci Ramadan ini menjadi hamba Allah yang bertakwa. Keutamaan orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala akan berikan jaminan hidup baik itu di dunia maupun di akhirat. Allah akan berikan kehidupan yang baik, kehidupan di dunia, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat kelak maka insya Allah akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Kemudian yang kedua, harapan kita di bulan suci Ramadan adalah bahwa Allah memberikan begitu banyak kesempatan bagi kita agar menjadi hambanya yang bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, dalam potongan ayat disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Di ayat 185 ini, di akhir ayat, Allah Subhanahu wa taala berikan penekanan wa la'allakum tashkurun, agar kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Keutamaan orang yang bersyukur, maka Allah akan senantiasa lipat gandakan nikmatnya. Allah akan luaskan nikmatnya. Dan sebaliknya, ketika hamba Allah itu tidak bisa bersyukur atau bahkan menjadi kufur atas nikmat Allah, maka yang Allah berikan tidak lain adalah azabnya. Bahkan azab yang diturunkan oleh Allah berupa azab yang sangat pedih. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, harapan kita di bulan suci Ramadan sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah 186, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Di akhir ayat 186 surah Al-Baqarah Allah tekankan la'allahum yarshudun, yakni agar kita ini menjadi hamba Allah yang senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan petunjuk yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita harapkan sebagaimana yang selalu senantiasa kita doakan, kita panjatkan dalam setiap bacaan surat Al-Fatihah yang kita baca, dalam setiap rakaat yang kita lakukan di dalam salat fardu, begitu juga dalam salat-salat sunnah kita yang lainnya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka petunjuk yang kita harapkan yang paling utama adalah berkaitan dengan agar kita senantiasa berada di jalan yang lurus, jalan yang benar, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang tersesat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berkaitan dengan agar kita senantiasa berada di dalam petunjuknya Allah Subhanahu wa taala hingga ajal menjemput kita, maka hendaknya ada upaya yang nyata yang harus kita lakukan, khususnya di bulan suci Ramadan ini, agar Allah senantiasa menurunkan petunjuknya kepada kita sekalian. Kemudian yang keempat adalah harapan yang kita miliki, kita inginkan agar itu bisa kita raih di bulan suci Ramadan ini adalah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 189. Di akhir ayat 189 Allah memberikan penekanan kepada kita sekalian, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Maka bertakwalah kalian agar kalian menjadi orang beruntung. Kita berharap bulan suci Ramadan menjadi kesempatan bagi kita menjadi hambanya yang selalu beruntung di dunia, beruntung pula di akhirat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya perlu bagi kita untuk membekali diri di bulan suci Ramadan ini agar bisa menjadi orang-orang yang sebagaimana kita harapkan tadi. Ada 4 harapan tadi, ya. Jadi orang yang bertakwa, kemudian yang kedua menjadi orang-orang yang bersyukur, kemudian yang ketiga menjadi orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah, kemudian yang keempat adalah kita berharap mudah-mudahan dengan bulan suci Ramadan kita menjadi orang yang beruntung, baik itu di dunia maupun di akhirat. Maka paling tidak ada 3 bekal yang harus kita miliki. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmatnya, telah memberikan kemampuan bagi kita untuk bisa meraih itu semuanya. Dan sebaik-baik bekal, kata Allah Subhanahu wa taala, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah diri kalian. Sungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Gambaran bekal takwa yang harus kita terapkan di bulan suci Ramadan ini, mari kita merujuk pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Hadis ini menjadi rujukan bagi kita sebagai bekal menjalani rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. Tidak hanya puasa yang wajib hukumnya, tapi juga ibadah-ibadah wajib kita yang lainnya seperti salat fardu yang 5 waktu, kemudian ditambah lagi dengan kewajiban zakat bila ada kemampuan yang mencapai nisab dan juga haulnya, kemudian juga kewajiban-kewajiban kita yang lainnya, serta tidak lupa kita menjalankan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan wahtisaban. Imanan maksudnya adalah dengan dasar keimanan kita mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban dengan penuh harap mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Artinya puasa Ramadan ini harus kita jalankan yang pertama dengan penuh keimanan. Dengan penuh keimanan
Maka setiap apa yang kita lakukan dari amal ibadah dan amal soleh kita hendaknya tidak ditujukan kepada yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita yang kebaikannya itu hanya muncul di bulan suci Ramadan, maka penting bagi kita untuk bisa mengingatkan diri kita sendiri dan juga kepada yang bersangkutan bahwa ibadah yang dilakukan karena unsur riya, misal minta dipuji, mendapatkan kemuliaan, kehormatan dari orang lain, termasuk juga melakukan amal soleh tapi dengan dasar supaya mendapatkan pencitraan yang baik. Lebih-lebih tahun ini adalah tahun mendekatinya tahun politik di Indonesia. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan hamba Allah yang melakukan amal ibadah, amal soleh, tapi niatnya, dasarnya bukan karena keimanan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian harapan bekal berikutnya sebagai sarana diri kita untuk bisa mencapai harapan-harapan kita di bulan suci Ramadan adalah ihtisaban. Artinya hendaknya kita yakin dan penuh berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga agar kita selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di balik harapan kita kepada Allah, tentunya hendaknya kita senantiasa berusaha semaksimal mungkin sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Apa saja yang perlu kita lakukan di bulan suci Ramadan sebagai sarana kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita merujuk kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka penting bagi kita dalam hal ini memperhatikan, mempelajari kembali apa saja yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW di bulan suci Ramadan ini. Kemudian bekal yang ketiga adalah hendaknya kita memprogramkan, mendesain, merencanakan kegiatan-kegiatan kita di bulan suci Ramadan ini agar menjadi sarana yang baik bagi kita, agar bisa mendapatkan jaminan-jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan keutamaan-keutamaan yang Allah berikan di bulan suci Ramadan, dan agar kita menjadi hamba Allah yang beruntung. Desain, program, ataupun rencana kegiatan yang hendaknya kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, sekali lagi hendaknya kita merujuk kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kita programkan mulai dari mengawali ibadah puasa, ya, dengan bangun dari tidur, kemudian menghadap Allah, kemudian sahur. Tidak lupa di waktu sahur itu kita makan dan minum, semuanya merujuk kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian sembari menunggu waktu salat subuh tiba, kita banyak beristighfar, lalu kemudian melaksanakan salat subuh secara berjamaah, lalu kemudian kita lanjutkan dengan banyak berzikir, membaca Al-Quran hingga terbitnya fajar. Kemudian tidak lupa kita melaksanakan salat isyraq. Bila itu kita mampu melakukannya, kita lakukan secara rutin selama bulan suci Ramadan. Kemudian juga dilanjutkan dengan melaksanakan salat duha misalkan. Kemudian bekerja, di saat kita bekerja harus bekerja dengan baik, dengan semangat. Bukan karena puasa kemudian menjadikan alasan kita bekerja tidak semangat, asal-asalan. Justru dengan hal tersebut maka tidak ada pahala yang bisa kita dapatkan di balik pekerjaan yang kita lakukan. Justru dengan hadirnya bulan suci Ramadan, mudah-mudahan menjadi semangat yang lebih ketika kita bekerja, sehingga keberkahan pun akan kita dapatkan yang lebih banyak. Kemudian jemaah taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lupa ketika datangnya waktu sholat zuhur, kita laksanakan sholat zuhur berjamaah.
Jika ada kesempatan untuk bisa membaca Al-Quran, kembali kita membaca Al-Quran. Ya, kemudian kita lakukan qailullah, misalkan ada kesempatan untuk istirahat sejenak, lalu kemudian kita lanjutkan di waktu asar dengan melaksanakan sholat asar berjamaah. Ya, sembari menunggu waktu berbuka, kita bisa juga gunakan untuk membaca Al-Quran kembali, berzikir. Kemudian jangan lupa untuk menjadikan kesempatan kita sebelum berbuka untuk memperbanyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di balik keistimewaan bulan suci Ramadan, bahwa doa-doanya orang-orang yang berpuasa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama dia masih dalam keadaan berpuasa. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian setibanya waktu untuk berbuka, jangan lupa kita mensegerakan diri untuk berbuka. Berbukanya pun dengan berbuka sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak ada perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada bermegah-megahan, kemudian juga pemborosan dan lain sebagainya. Kemudian jangan lupa setelah berbuka hendaknya kita segera melaksanakan sholat maghrib. Diupayakan dilakukan dengan secara berjamaah, lalu kemudian dilanjutkan dengan makan besar setelah sholat maghrib. Barulah kemudian kita melaksanakan sholat isya, dan setelah sholat isya bisa kita lanjutkan dengan melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Kemudian setelah sholat tarawih kita pun bisa melakukan kegiatan berupa tadarus, ya, dan lain sebagainya, hingga kemudian kita bisa menjalankan rutinitas dengan menghidupkan malam-malam Ramadan dengan memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terutama di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan, jangan lupa agar kita menyempatkan diri, menyempatkan waktu, mengkhususkan waktu kita untuk beriktikaf, berdiam diri dalam masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih di malam-malam yang ganjil. Dengan demikian harapan kita adalah mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini kita juga mendapatkan kemuliaan dari Allah di satu malam yang paling mulia, lebih mulia daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Jangan lupa bulan ini juga hendaknya kita jadikan sebagai sarana diri kita untuk memperbanyak berbuat baik kepada sesama, dengan berbagi, dengan menolong, ya, dengan berinfak, bersedekah bila mana kita mampu untuk melakukannya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan 3 bekal tadi, yang pertama adalah hendaknya kita jalankan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan dengan dasar keimanan. Kemudian yang kedua adalah dengan penuh harap mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah dengan perencanaan yang matang, yang baik, sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita keluar dari bulan suci Ramadan dengan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan kekurangan. Allahumma taqabbal minna du'ana wa siyamana wa salatan sujudana wa ruku'ana wa takhusyu'ana fi hadha Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.